Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral, hari ini seorang TKW Taiwan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena lakukan hal tidak manusiawi ke nenek yang ia jaga. Berikut berita selengkapnya. Diliput dari suarapmi.com, seorang TKW asal Indonesia divonis 1 tahun penjara setelah terbukti melakukan aksi tidak manusiawi kepada pasien yang ia jaga saat berusaha mendapatkan akses paspor dan tiket pesawat miliknya. Dalam putusan pengadilan Kabupaten Yilan, Puji Lestari umur 31 tahun, warga negara Indonesia pada tanggal 8 Agustus bertanya kepada wanita berusia 81 tahun yang dirawatnya bermargawu, yaitu tepatnya di Yilan, tentang keberadaan paspor dan tiket pesawatnya karena dia sangat ingin kembali ke negara asalnya, yaitu Indonesia. Namun Wu mengatakan bahwa dokumen itu bukan miliknya dan Lestari menjadi marah mengambil dari dapur. Setelah Lestari diadili atas percobaan, yaitu pengadilan memutuskan bahwa sebetulnya tidak ada konflik serius antara Lestari dan Wu, yaitu adalah motifnya hanya untuk mengambil paspor dan tiket pesawatnya karena dia telah menempatkan Wu kembali ke kursi roda dan tidak melanjutkan penyerangan. Pengadilan memutuskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk mencelakainya. Selain itu, Lestari mengungkapkan penyesalannya setelah melakukan kejahatan tersebut. Telah bekerja sama dengan pihak wewenang sejak penangkapannya dan tidak memiliki hukuman sebelumnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan ini, hakim menjatuhi hukuman 1 tahun penjara dan deportasi setelah menyelesaikan hukumannya. Nah, jadi kronologinya begini guys, Mbak Lestari ini itu izin untuk cuti pulang ke Indonesia dikarenakan dia mengatakan bahwa suaminya di rumah ingin menikah lagi dan dia ingin menyelesaikan masalah keluarganya di Indonesia. Nah, dia berniat ingin minta izin cuti sama si pihak majikan. Namun majikan tidak mengizinkan karena adanya COVID-19. Jadi untuk mencari pengganti itu susah sekali guys. Nah, saat si Mbak Lestari ini ya menanyakan tiket juga paspornya, itu si nenek tidak memberikannya guys. Akhirnya karena Mbak Lestari ini lagi kesel ya sama keluarganya di rumah, lagi ada banyak masalah dan dia hilaf mungkin. Akhirnya langsung lari ke dapur mengambil untuk mencelakai si nenek guys. Bahkan sudah ada luka seperti itu. Akhirnya langsung buru-buru pihak majikan menelpon pihak yang berwajib dan tidak menunggu lama. Akhirnya Mbak Lestari langsung dibawa ke polisi. Dan itu tadi saat diinterogasi, Mbak Lestari mengatakan tidak berniat untuk mencelakainya. Dia hanya ingin mengambil paspor dan tiketnya. Jadi karena tidak dikasih, akhirnya Mbak Lestari itu hilaf, kesel begitu. Nah, tidak menunggu lama, si pihak majikan itu datang gas dan dia shock dan kaget. Akhirnya langsung menelpon pihak kepolisian. Dan tidak menunggu lama, polisi langsung datang dan membawa Mbak Lestari untuk ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan si nenek ini langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, saat diinterogasi sama pihak kepolisian, dia juga mengatakan bahwa dia itu khilaf guys, dia tidak berniat sedikit pun untuk mencelakai neneknya. Dia hanya kesel karena tidak diberikan tiket sama paspornya karena dia berniat untuk cuti pulang ke Indonesia. Dan dia juga mengaku sangat menyesal atas perbuatannya ya. Jadi setelah melalui pertimbangan yang cukup panjang, jadi itu kejadiannya itu sebetulnya bulan Agustus guys. Dan hari ini baru divonis hukuman Mbak Lestari tersebut. Tapi alhamdulillah ya guys, bersyukur banget karena hukum di Taiwan itu masih memandang sebab dengan adil. tidak tebang pilih, jadi vonisnya bisa lebih ringan. Yang pasti kita salut lah dengan
hukum di Taiwan karena tidak pilih-pilih, entah itu dia itu orang asing atau pendatang ataupun orang lokal seperti itu. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya guys. Jika ada masalah maka bicaralah baik-baik, jangan gerusa-gerusu gitu ya, jangan menggunakan emosi, harus tenang seperti itulah. Ya, kita doakan buat Mbak Lestari ya, semoga saja diberikan kesabaran, keikhlasan ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi ya kita tahu setiap kejadian pasti ada hikmah di baliknya. Pokoknya doakan yang terbaik buat Mbak Lestari, semoga saja proses hukumnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi setelah 1 tahun semoga saja Mbak Lestari bisa pulang dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga tercintanya. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikannya. Terima kasih, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan panjang umur, kesehatan, dan semoga saja kita bisa sukses ya di sini, diberikan majikan yang baik, dan semoga saja kita bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.